Kali ini kita akan berbagi informasi tentang rahasia orang yang sukses pada zamannya bahkan telah dikagumi oleh dunia. Tuhan Maha Adil, setiap orang diberi modal 24 jam setiap hari, barang siapa dapat mempergunakan modal itu lebih pandai daripada orang lain, tentu mereka mendapat lebih besar. Kenyataan demikian ini diibaratkan usaha kita adalah sebagai suatu balap sepeda motor. Bendera putih, juru start, dilambaikan pada pukul 8 pagi dan bendera hitam putih dilambaikan pada pukul 4 atau 5 sore. Tanda permainan berakhir pada saat itu juri menentukan siapa pemenangnya yang mempergunakan sejumlah itu dan dapat untung yang paling banyak dari modalnya. Dan inilah orang sukses yang dapat menginspirasi kita semua. Yang pertama adalah Abraham Lincoln yang dikagumi oleh dunia. Itu adalah tadinya seorang anak kacung toko yang hobinya cari buku bekas alias rombongan buku dibacanya, dipelajarinya dan timbullah semangat yang berkobar untuk berusaha melebihi orang lain. Ia senang mempelajari buku-buku hukum yang dibelinya dari kios buku rombongan sebab menyesuaikan keadaannya sebagai kacung yang gajinya sedikit tapi kemauannya besar. Akhirnya sukses dan menjadi Presiden Amerika. Yang kedua adalah Rhoma Irama, atau yang dikenal dengan Bang Haji Rhoma Irama, yang tadinya adalah anggota dari salah satu band untuk lagu pop yang tidak begitu dikenal. Dengan kemauan yang kuat, serta cita-cita yang tak kunjung padam, ia telah melonjak jauh ke depan, bahkan ia yakin bahwa ia mampu menciptakan situasi musik yang baru di kawasan penggemar lagu-lagu Melayu. Kenyataannya ia telah unggul dan menduduki tempat teratas dari penyanyi seluruh Indonesia. Bahkan diakuinya bahwa ia berhasil mengawinkan musik rock dan musik Melayu. Rhoma Irama kaya raya berkat akalnya yang hebat. Yang ketiga, Dr. N. Gustav Dalén adalah seorang buta yang pernah meraih Nobel dengan penemuannya menara berlampu yang bisa menyala sendiri yang tadinya belum ada otak bisa menemukannya. Dan banyak lagi sarjana yang buta matanya tapi tidak buta semangatnya untuk berprestasi. Dan yang keempat adalah Franz Watchwati, salah seorang bangsa Korsika yang asalnya dari orang yang sangat miskin. Di masa kecilnya ia rajin bekerja sehingga ia bisa bekerja di perusahaan minyak wangi pada usia 18 tahun. Dengan semangat dan keinginannya yang berkobar-kobar, ia kemudian berdiri sendiri mendirikan pabrik minyak wangi dan berhasil merebut kedudukan orang-orang terkemuka. Akhirnya surat kabar dengan gambar terpampang besar telah memuat beliau diumumkan sangat tersohor itu asalnya adalah anaknya orang yang paling miskin. Dia terpaksa ngamen sembarang sejak kecil, berpuluh-puluh km ia berjalan kaki mencari nafkahnya di Eropa. Di dalam kesedihan dan kesengsaraan ia menciptakan musik yang sangat menyentuh perasaan kemanusiaan. Dengan demikian namanya telah tertulis pada ribuan judul buku yang tersebar di kawasan penggemar musik di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah George Stephenson, asal mulanya adalah penggembala kerbau dari anak orang miskin. Ayahnya seorang kuli batu arang atau bagian jaga api. Karena ia rajin dan aktif serta giat bekerja, maka ia senang jadi kuli untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya walaupun ia tidak sekolah. Di sana ia bekerja bagian jaga mesin pompa air yang dijalankan dengan kekuatan strom. Ia perhatikan saja proses gerak
sebab dan akibat gerakan-gerakan itu, maka dengan cepat dapat dikuasainya ilmu gerak itu. Sejak itu ia menyesal kenapa dia tidak bisa membaca buku, akhirnya diputuskan agar sisa gajinya untuk makan dibuat biaya sekolah di waktu malam. Setelah bisa membaca, ia belajar sendiri dari buku yang dibelinya dari pasar yang harganya murah dan bermanfaat. Walaupun dia seorang anak kuli, tapi ia yakin dan bersemangat bahwa pada hari ini ia bisa meloncat setinggi-tingginya melampaui batas orang lain. Dan dari buku-buku bekas ia dapat inspirasi yang maha hebat, yaitu menciptakan kereta api. Pada hari itu dunia mendapat kegembiraan dengan suksesnya anak gembala ini. Inilah buktinya bahwa sukses bukan hanya milik orang yang berpunya saja, tapi bahkan banyak orang yang miskin yang sukses asal ia mau mengangkat kepalanya sedikit saja agar kelihatan lebih tinggi sedikit dari orang lainnya. Artinya ia betul mendaftarkan diri tidak mau jadi orang melarat lagi. Dengan demikian ia sadar akan kata-kata mutiara, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Anda, buatlah riwayat hidup Anda sehebat-hebatnya. Jadilah penyuluh dunia ini, siapa tahu Anda kelak menemukan pengganti bensin berupa bubukan micin dicampur air. Atau kehebatan lainnya yang mengagumkan dunia. Marilah kita galakan untuk membaca buku-buku yang berfaedah untuk hari depan kita dan hari depan bangsa kita serta hari depan kemanusiaan.